Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Di video kali ini aku ingin berusaha menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku, baik melalui kolom komentar, DM Instagram, terus ada yang pernah nulis di question box yang pernah aku upload di IG story aku, terus juga ada melalui grup Telegram, terus juga ada melalui email. Dan aku udah klasifikasiin seluruh pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan kemiripannya. Karena kalau misal aku jawab sesuatu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan aku berharap video ini bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman semua. Dan aku mohon maaf sebesar-besarnya karena aku nggak bisa bales sesuai dengan keinginan kalian. Aku nggak bales tepat waktu, tapi sebisa mungkin aku udah bales satu persatu di waktu luang aku. Oke, langsung aja kita menuju ke bagian pertama. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke aku mengenai bagian educational information, sehingga sesi video ini aku khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai educational information. Kita akan memulai dengan pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yaitu mengenai jika kita belum memiliki ijazah, apakah kita bisa mendaftar beasiswa YTB ini? Jawabannya, bisa. Dengan syarat yang pertama itu kita akan lulus memang di tahun itu sebelum bulan September. Misalnya, teman-teman ingin meng-apply YTB tahun 2021, tapi teman-teman masih duduk di kelas 3 SMA semester 2. Kita kan kalau misalnya yang kelas 3 SMA itu biasa kita bakal lulus memang bulan Mei atau bulan Juni gitu kita lulusnya. Pokoknya sebelum bulan September di tahun itu kita bisa mendaftar beasiswa ini. Terus gimana ijazahnya itu nggak ada gimana? Kita itu nanti di bagian educational information kita memilih yang pilihan masih lanjut sekolah, bukan yang udah graduate, bukan yang udah lulus. Nanti otomatis bagian untuk mengisi diploma atau ijazah itu bakal nggak ada, cuma ada bagian untuk transkrip. Transkrip itu apa? Transkrip itu udah kita bahas di video volume panduan 1. Itu merupakan daftar nilai kita, dan bagi yang belum lulus, misalnya yang kelas 3 semester 2 sekarang, itu cukup transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian misalnya juga ada yang nanya yang S2, yang mau apply S2 gimana, sekarang lagi siapin skripsi. Itu juga seperti yang tadi aku jelasin, pokoknya sebelum bulan September di tahun teman-teman ingin apply itu teman-teman udah dipastikan akan lulus. Dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan juga, ini terutama untuk yang SMA kelas 3 ya, perlu SKL atau enggak? Atau kalau SKL itu adalah surat keterangan lulus. Perlu dipahami adalah SKL itu, setahu aku ya, berdasarkan pengalaman aku, SKL itu dia nggak akan bisa dikeluarkan sebelum kita mengikuti UN. Setelah kita ikut UN pun itu SKL itu bisa dikasih waktu udah pengumuman UN. Dan tahun 2020 kemarin kan UN udah nggak ada lagi, aku kurang tahu sih, mungkin ada ujian akhir. Pokoknya sebelum ujian akhir itu kita nggak bakal bisa dikasih surat keterangan lulus. Dan nanti kalau misalnya, jadi kan kalau misalnya teman-teman masuk ke educational information, itu cuma ada 2 sih, transkrip sama diploma. Kita nggak tahu bakal ngupload SKL itu di mana. Di pengalaman tahun 2019 dulu, untuk daftar seleksi berkas ini aku nggak minta SKL sama sekali. Aku itu minta SKL itu untuk wawancara. Dan itu pun pas wawancara, SKL itu bukan suatu hal yang wajib karena mereka pun paham nggak semua sekolah itu bisa kasih cepat gitu. Mereka itu akan kasih setelah pengumuman kelulusan. Oleh karena itu banyak yang nanya mengenai SKL untuk daftar seleksi berkas. Aku bisa jawab ini nggak perlu sekarang, oke? Ini nggak perlu sekarang. Kemudian kalau misalnya yang udah lulus otomatis harus upload diploma sama transkrip. Diploma itu ijazah, transkrip itu daftar nilai. Di sini ada 2 pilihan dan ini tergantung teman-teman mau milih yang gimana. Yang pertama pilihan yang mudah. Pilihan yang mudah karena kita tinggal mengupload diploma. Untuk bagian diploma itu adalah bagian depan dari ijazah dan bagian belakang ijazah itu kita upload untuk transkrip nilai. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke sekolah untuk minta transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 6. Karena kan kalau kita mau buat transkrip nilai semester 1 sampai semester 6, kita harus ke sekolah kita lagi untuk mendapatkan pengesahan dari mereka. Itu pilihan pertama, ini adalah pilihan yang mudah. Dan pilihan yang kedua, menurut aku lebih bagus sih yang pilihan kedua. Tapi ini memang agak ribetnya adalah kita ngupload bagian diploma itu adalah ijazah kita,
Dan yang bagian transkrip itu kita ngupload tabel nilai kita atau transkrip nilai kita yang dari semester 1 sampai dengan semester 6. Seperti yang aku udah bilang tadi, itu agak ribet karena kita harus ke sekolah kita yang dulu lagi untuk mendapatkan pengesahan dari mereka. Dan dari dua pilihan ini, dua-duanya menurut aku bisa, karena satu yang pilihan mudah ini, teman aku udah ada yang lulus menggunakan cara ini. Dan aku dulu sebelum berangkat, aku masih pakai transkrip semester 1 sampai dengan semester 5. Terus pas aku mau berangkat, mereka juga minta transkrip lagi. Tapi kan nggak dijelasin transkripnya gimana. Aku juga apply-nya itu, upload-nya lagi yang di belakang ijazah, karena aku pada saat itu nggak mau ribet. Dan ini tergantung pilihan dari teman-teman semua. Kemudian nilainya itu yang mana yang harus kita tuliskan, kan nanti ada grade type, terus ada grade. Nah, ini adalah nilai dari dokumen yang teman-teman upload di bagian transkrip. Misal teman-teman upload transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 5, itu rata-ratanya berapa, atau yang semester 1 sampai dengan semester 6, pokoknya ada rata-rata di situ, ataupun ada yang mau upload belakang ijazah, pilihlah yang rata-ratanya. Dan cara mengisinya, misal nilai teman-teman itu adalah 90,94, berarti grade-nya itu kan, grade type-nya itu adalah yang dari 0 sampai dengan 100. Terus di situ ada kolom lagi, kolom grade, grade. Jadi yang grade yang pertama itu kita ngisi, kok grade atau not ya? Aku lupa juga. Pokoknya dia ada dua kolom yang berdampingan untuk kita ngisi nilai kita. Contoh, tadi kan 90,94. Di kolom pertama itu kita ngisi 90 dan di kolom kedua itu kita ngisi 94. Kemudian permasalahan ini harus ditranslate atau enggak? YTB itu dia kasih kemudahan untuk kita di tahap berkas ya. Di tahap berkas itu kita bisa upload dokumen original, tapi karena menurut aku dokumen atau ijazah atau sertifikat pendidikan terakhir itu penting, jadi lebih baik ditranslate. Dan untuk yang akan buat transkrip, transkrip itu adalah suatu hal yang nggak ada, jadi kita harus buat sendiri kan dari awal, bukan kayak ijazah. Kalau ijazah itu kan suatu hal yang udah ada dan dalam bahasa Indonesia itu memang diterjemahkan, dan aku menyarankan diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Sedangkan kalau transkrip itu kita bisa buat sendiri gitu dalam bahasa Inggris dan nanti disahkan oleh pihak sekolah. Kemudian mengenai nilai apa yang akan kita tuliskan di transkrip nilai kita, nilai pengetahuan atau nilai praktiknya akan kita tuliskan adalah nilai pengetahuan. Kemudian mengenai ranking atau peringkat. Jadi di bagian educational information itu kan paling bawah kita ditanya, kita pernah nggak sih dapat ranking? Kalau memang pernah, kita bisa jawab pernah. Dan misal teman-teman di setiap semester itu memiliki ranking yang berbeda-beda, ada ranking yang turun naik. Itu teman-teman bisa pilih yang paling tinggi, dan kalau bisa memang disertakan dengan sertifikatnya. Atau kalau misalnya nggak dikasih sertifikat pun surat keterangan yang bisa diminta dari sekolah kalau ada waktu ya. Ini pun bukan suatu hal yang wajib, dan bagi teman-teman yang mungkin nggak mendapatkan ranking 5 besar gitu, jadi di pilihannya itu kita bisa pilih 1 sampai 4, langsung 4 sampai 55, 60 sampai berapa gitu. Jadi kita bisa mengisi di bagian itu. Dokumen apa yang wajib kita isi di bagian educational information? Jadi yang wajib kita isi itu adalah dokumen untuk jenjang pendidikan terakhir kita. Misal aku ingin mengapply S1 pada saat itu, berarti aku wajib mengisi form yang untuk high school-nya. Terus yang untuk middle school-nya gimana, wajib atau enggak? Jadi aku nggak bisa memutuskan ini wajib atau enggak, karena pada saat itu pengalaman aku, ketika aku ngisi bagian SMA, ketika aku udah mengisi sampai selesai, itu yang tanda seluruh warna merah, dia langsung berubah menjadi centang 2 biru. Tapi pada saat itu aku juga ngisi, setelah itu walaupun udah berubah jadi centang 2 biru, aku juga ngisi lagi bagian SMP, dan aku mengambil pilihan termudah. Aku ngupload bagian diploma itu bagian depan dari ijazah, dan aku ngupload transkrip nilai itu adalah bagian belakang dari ijazah aku, dan aku nggak mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris. Karena pada saat itu pun aku kayak mager gitu ke sekolah lagi, buat lagi transkripnya dari semester 1 sampai semester 6, terus minta lagi pengesahannya. Jadi aku langsung upload yang transkrip nilainya. Kemudian mengenai jurusan
yang tidak sesuai dengan jenis dari sekolah yang akan teman-teman pilih. Dalam artian gini, misalnya ada yang milih type of schoolnya itu religious school, terus tiba-tiba di pilihan jurusan itu udah nggak ada lagi jurusan lain, cuma ada jurusan religious of school. Sedangkan teman-teman mungkin ada yang berasal dari jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Dan ini adalah kejadian yang juga terjadi di aku, karena aku adalah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh. Dan Aliyah itu kan memang basicnya itu keagamaan. Dan kalau ini terjadi gimana? Jadi aku menyarankan 2 pilihan, dan ini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Yang pertama, teman-teman milih type of schoolnya itu tetap religious school, dan nanti akan beresiko di jurusannya. Teman-teman nggak bisa milih jurusan lain karena dia otomatis jurusannya akan tinggal satu, yaitu jurusan keagamaan. Pilihan kedua, teman-teman milih type of schoolnya itu adalah general. Nanti kalau misal teman-teman milih general, otomatis ada tuh jurusan-jurusan lain kan, jurusan IPA di sana, terus matematika sama bahasa gitu, literatur. Jadi ini pilihannya tergantung sama teman-teman. Pilihan pertama, teman-teman akan mengorbankan bahwa saya nggak ada jurusan di situ, dan yang kalau pilihan yang kedua ini, teman-teman mengorbankan jenis dari sekolah teman-teman yang tidak sesuai. Nah, kenapa aku bilang ini nggak bermasalah? Karena nanti di bagian LOI, jadi nanti kalau teman-teman udah masuk ke bagian LOI itu, jadi di sana ada 2 tempat untuk nulis. Satu tempat itu memang dikhususkan untuk kita nulis LOI, dan satu tempat lagi adalah untuk kita menuliskan hal-hal yang ingin kita jelaskan, tapi fitur-fitur dari aplikasi itu tidak mendukung. Dan salah satu contohnya ini adalah yang tadi. Jadi aku dulu juga kejadian di situ, bahwasanya aku nulis di situ. Sekolah aku itu basicnya itu atau jenisnya itu adalah sekolah keagamaan, tapi aku jurusannya IPA. Terus aku juga jelasin sekolah-sekolah yang berbasic keagamaan di Indonesia itu memiliki ada yang sampai 4 jurusan, karena dulu sekolah aku gitu. Kami itu ada jurusan IPA, IPS, bahasa, sama agama. Jadi aku jelasin di situ. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, karena memang di kolom itu kita bisa mengutarakan seluruhnya, dan aku juga mengutarakan hal-hal lain di situ. Misalnya ada yang orang tuanya itu nggak kerja di kantor, sedangkan di bagian family information kita harus mengisi nama kantor dari orang tua kita. Orang tuaku juga bukan yang kerja di kantoran, jadi aku jelasin juga di situ bahwasanya orang tua aku nggak kerja di kantoran. Terus pokoknya aku jelasin semua di situ. Tapi karena fitur dari aplikasi itu atau formnya itu meminta kita untuk mengisi, kan kita harus terpaksa untuk mengisi supaya kita bisa lanjut lagi. Jangan khawatir, dan itu pilihannya tergantung sama teman-teman. Nah, kalau aku gimana? Kalau aku dulu, aku tetap ngisi type of school itu religious school, dan aku mengorbankan bagian jurusan itu bahwa nggak ada jurusan IPA-nya. Itu tergantung sama teman-teman semua. Kemudian pertanyaan mengenai gimana kalau nama sekolah kita nggak ada di pilihannya. Itu teman-teman bisa ngetik sendiri nama sekolahnya, karena bisa jadi belum ada alumni dari sekolah itu yang menjadi awardee YTB. Oleh karena itu nama dari sekolah itu tidak terdaftar, ataupun sekolah itu merupakan sekolah baru atau sekolah swasta yang memungkinkan memang tidak ada di daftar nama sekolah. Kalau kejadian di aku adalah nama sekolah aku ada, cuman itu adalah nama sekolah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, karena pada saat aku mendaftar nama sekolahnya udah diganti. Jadi dulu itu yang ada di daftar itu adalah MAN Model Banda Aceh, sedangkan ketika di tahun aku itu namanya MAN 1 Banda Aceh. Jadi kan seluruh dokumen-dokumen aku itu berlabelkan MAN 1 Banda Aceh. Jadi aku juga jelasin di kolom itu bahwasanya fitur yang ada di aplikasi itu pilihannya cuma ada MAN Model Banda Aceh. Terus aku bilang di tahun segini-segini nama sekolah kami udah diganti. Oleh karena itu dokumen-dokumen aku seluruhnya itu namanya itu adalah MAN 1 Banda Aceh. Jadi teman-teman kalau misalnya bertemu dengan masalah-masalah seperti ini, jangan khawatir, karena manfaatkanlah bagian kolom yang ada di bawah dari kolom LOI itu. Jelaskan seluruh hal-hal yang ingin teman-teman jelaskan, tapi fitur aplikasi tidak mendukung.
Pertanyaan mengenai TOEFL atau IELTS. Aku dulu pakai TOEFL atau enggak sih? Jadi aku dulu pakai TOEFL dan itu aku melupakan bukan TOEFL asli ya, aku pakai yang prediction test. Dan nilai aku itu tidak mencukupi yang diminta. Misalnya diminta itu 550 untuk yang PBT-nya. Aku nggak mencukupi segitu. Kemudian bagaimana cara kita tahu kalau program atau jurusan itu meminta TOEFL atau enggak? Jadi yang sekarang aku tahu yang kita bisa lihat itu adalah ketika kita udah masuk ke bagian pemilihan universitas. Ketika kita udah masuk ke bagian pemilihan universitas, di sana tuh udah ada keterangan-keterangannya. Misal teman-teman milih dulu jurusannya, terus universitasnya. Nanti di situ ada keterangan-keterangannya, dia minta TOEFL atau enggak, dia minta IELTS atau enggak. Dan ini memang sangat hati-hati untuk teman-teman yang enggak mengupload nilai TOEFL atau IELTS itu. Kalau bisa, pilihlah sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya aku dulu upload sertifikat TOEFL tapi nggak mencukupi nilainya, jadi aku nggak boleh pilih program atau universitas yang mensyaratkan itu, karena dari segi syarat aja aku udah nggak lulus. Terus pertanyaan, kalau nilai kita nggak cukup, apakah kita upload atau tidak? Upload aja menurut aku, karena kayak ya menunjukkan bahwa kita pernah terlibat dalam tes itu. Dan seperti yang udah aku bahas tadi, kita memiliki nilai yang nggak cukup, kita harus sadar diri, kita harus mengetahui kualitas diri kita, dan kita jangan milih program yang mensyaratkan hal tersebut. Mengenai pemilihan universitas, apakah kita harus memilih 12 program yang disediakan oleh YTB? Jawabannya enggak, karena itu adalah maksimal, jadi teman-teman bisa memilih di bawah 12. Kalau pengalaman aku dulu, aku ngisinya itu adalah 12 program, aku milih 12 program. Kenapa? Karena aku nggak tahu bahwasanya kita bisa memilih di bawah 12. Kemudian di situ kita harus memperhatikan peraturan mengenai pemilihan universitas yang ada di kota besar dan universitas yang ada di kota kecil. Jadi aturannya itu kalau nggak salah ya, seingatan aku, kita nggak boleh milih 50%, lebih daripada 50% di kota besar dari pilihan kita. Misalnya teman-teman akan memilih program sebanyak 12, 50%-nya itu kan ada 6. Jadi kalau misal teman-teman milih universitas yang ada di kota besar, itu nggak boleh lebih dari 6 program. Misal teman-teman milih 8, 50%-nya itu 4. Berarti kalau misal teman-teman mau milih universitas yang di kota besar, nggak boleh lebih dari 4, cuman boleh milih 4 universitas yang ada di kota besar, kurang lebih seperti itu. Terus ini juga menyangkut dengan pertanyaan, lebih bagus di kota kecil atau di kota besar? Ini tergantung ke teman-teman lagi. Kalau aku dulu, kenapa aku lebih milih di kota kecil? Karena pada saat itu aku merasa kualitas aplikasi aku itu nggak bagus-bagus sekali. Ini bukan berarti aku pesimis ya, cuman aku mau lebih mendapatkan peluang untuk lolos. Aku milih di universitas yang pada tahun itu peringkat 12 atau 14 di Turki, dan sebenarnya itu di kota besar, cuman nggak termasuk keempat tadi, nggak termasuk di Istanbul, Ankara, sama di Bursa dan Izmir. Makanya aku pilih itu. Kemudian untuk jurusan aku juga termasuk bagus di universitas itu. Yang pertama itu kan yang kualitas dari aplikasi teman-teman. Yang kedua itu teman-teman nyamannya di kota seperti apa. Kalau aku karena nggak terbiasa hidup di kota besar, makanya aku lebih memilih di kota kecil. Kemudian untuk biaya hidup sehari-hari pun di kota kecil lebih murah dibandingkan kota besar. Kalau peluang itu tergantung peringkat ini, tergantung peringkat universitas. Bagus di ada universitas yang bagus tapi di kota kecil. Ada juga universitas yang kurang bagus tapi di kota besar. Jadi bukan tergantung kepada kota besar atau kota kecilnya, tergantung peringkat dari universitas itu. Dan untuk ngecek peringkat universitas, teman-teman bisa ke website urabcenter.org atau ke website Studi in Turkey. Jadi kalau di situ ada ranking-ranking tiap tahunnya untuk universitas-universitas yang ada di Turki. Dan dari pemilihan universitas ini, urutannya itu adalah berdasarkan yang teman-teman paling mau di mana, sampai ke bawah-bawahnya gitu. Karena nanti pas interview
interviewer tuh dia cuma melihat nomor 1 atau nomor 2 di pilihan teman-teman yang menyatakan bahwa emang teman-teman maunya itu di situ. Video kita kali ini cuma sampai di sini aja. Aku berharap video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin, dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar video ini bisa dituliskan di kolom komentar atau DM aku di @rizkadelvia318. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.